Ya, para pelajar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas materi tentang keterbagian. Ya, kita awali dengan definisinya dulu. Definisi keterbagian itu pertama ya, jika A membagi B, kita bacanya A membagi B, maka terdapat M elemen bilangan bulat sedemikian sehingga B itu sama dengan MA ya. Nah, perlu kita bahas bersama bahwa dalam keterbagian itu yang kita bahas adalah A, B dengan M itu adalah bilangan bulat. Nah, ini definisi tentang keterbagian. Nah, berikutnya, setelah kita paham tentang definisi keterbagian ini, misalnya kalau dibilang A membagi B, berarti ya, contoh sederhananya itu misalnya 2 membagi 4 ya. Kenapa ini memenuhi definisi? Kita tahu bersama bahwa terdapat terdapat 2 elemen Z sedemikian sehingga 4 itu sama dengan 2 kali 2 ya, atau juga kita bisa katakan 6 itu membagi 18. Kenapa? Ya, karena terdapat 3 elemen Z sedemikian sehingga 18 itu sama dengan ya 6 kali 3 atau 3 kali 6 ya. Nah, inilah definisi tentang keterbagian. Berikutnya, kita masuk sekarang ke teorema keterbagian. Kita mulai dari teorema 1 ya. Teorema 1 yang mengatakan bahwa jika A membagi B dan B membagi C, maka A itu membagi C. Nah, bagaimana proses pembuktiannya? Untuk membuktikan ini, kita kembali ke definisi. Kalau A membagi B, berarti terdapat suatu bilangan bulat sedemikian sehingga B itu bisa kita nyatakan menjadi misalnya MA. Kemudian di sini juga diketahui B membagi C. Kalau B membagi C, berarti terdapat suatu bilangan, kita anggap aja bilangan bulatnya N, ya, NB. Nah, kita mau membuktikan A itu membagi C, sehingga kalau ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini kita anggap sebagai persamaan 2, maka persamaan 1 itu kita substitusi ke persamaan 2, nanti kita bisa dapat bahwa C itu sama dengan N dikali dalam kurung MA. Nah, ini kalau kita menggunakan sifat komutatif, kita bisa tulis ya N MA ya. Ini kita gunakan sifat komutatif, kita tahu bahwa bilangan bulat N itu bulat, M itu bulat. Bulat dikali bulat, dia akan menghasilkan bulat. Kita anggap aja bulat yang dihasilkan dari M kali N itu adalah K, maka ini kita bisa tulis KA. Dengan demikian, ini berarti bahwa A itu membagi C ya, jadi terbukti. Nah, ini teorema 1. Kita bisa aplikasikan misalnya kalau di dalam bilangan mudahnya 2 misalnya membagi 6, kemudian dan 6 membagi 12, otomatis nanti menurut teorema ini 2 itu pasti membagi 12. Nah, kita bisa lebih cepat nanti mengoperasikan hasil suatu bilangan bulat dengan memahami keterbagian. Berikutnya kita bahas teorema 2 ya. Teorema 2-nya mengatakan dalam keterbagian ini kalau A membagi B dan A membagi B tambah C, maka ya ini dalam kurung B tambah C, maka kita bisa simpulkan bahwa A itu membagi C. Nah, kenapa demikian? Nah, untuk itu kita bisa buktikan ya, proses pembuktiannya hampir mirip dengan teorema 1 tadi. Yang pertama, kalau A membagi B terdapat suatu bilangan, kita anggap M bilangan bulat, B itu sama dengan MA.
Berikutnya A membagi B tambah C, ya, maka terdapat suatu bilangan anggaplah N, sehingga B tambah C bisa kita nyatakan menjadi N. Nah, ya, langkah-langkahnya kita bisa lakukan yang sama. Kita bisa substitusi B itu dengan MA, ya. Kalau kita substitusi, maka ini menjadi MA tambah C sama dengan NA. Berikutnya kita kurangi, masing-masing dikurangi MA, sehingga kita dapat C sama dengan NA, kita kurangi MA. Nah, kita buat di sini. Nah, yang ini kita bisa faktorkan, ya, kita faktorkan ini karena pengalinya NA dikurangi MA, kita bisa faktorkan sehingga kita dapat C sama dengan N dikurangi M kali A, ya. Nah, bilangan bulat kalau dikurangi dengan bilangan bulat, kita tahu N dan M tadi itu bilangan bulat, maka hasilnya pasti bulat. Nah, kita bisa misalkan bilangan bulat itu misalnya dengan K, ya. Bilangan bulat dikali bilangan kurang bilangan bulat, maka ini KA. Dengan demikian menurut definisi bahwa A itu membagi C karena terdapat K. Nah, jadi bukti. Oke. Nah, ini pembuktian tentang teorema 2 mengenai keterbagian. Selanjutnya kita bahas teorema berikutnya tentang keterbagian. Kita ambil misalnya ini. Penyusunan teorema tidak harus hierarki, ya, bisa saja. Yang jelas teorema itu adalah suatu pernyataan yang kita bisa buktikan, ya, dengan menggunakan teorema sebelumnya atau menggunakan definisi. Ya, pada dua teorema sebelumnya itu kita cukup menggunakan definisi saja untuk membuktikannya. Nah, berikutnya kita ada teorema tentang keterbagian, itu kita sebut saja teorema 3, mengatakan bahwa P membagi Q, ya, maka P itu pasti membagi Q kali R, ya, untuk setiap R elemen Z. Oke, P membagi Q, maka P membagi Q QR untuk setiap R elemen Z. Ya, pembuktiannya, ya, bukti. Ya, untuk membuktikan ini bisa kita gunakan langkah-langkah yang seperti tadi. Kalau P membagi Q, maka terdapat misalnya M, ya, sedemikian sehingga Q itu sama dengan MP, ya, MP. Kemudian masing-masing kita kalikan dengan R, maka ini akan menjadi R itu suatu bilangan bulat. Kalau kita kalikan dengan R, dia akan menjadi, ya, RQ sama dengan RMP. Nah, kita kelompokkan RM ini bilangan bulat. Kalau dikalikan bilangan bulat, kita tahu hasilnya pasti bilangan bulat. Ini artinya misalnya kita singkat lagi dengan K, KP ini RQ. Menurut definisi artinya P itu membagi RQ atau QR. Nah, jadi terbukti. Ya. Ini teorema 3 tentang keterbagian. Selanjutnya kita bahas lagi teorema 4. Kita anggap sebagai teorema 4. Teorema 4 itu mengatakan bahwa kalau P membagi Q dan P membagi R, maka P itu membagi Q tambah R. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita bisa nyatakan kalau P membagi Q, Q sama dengan MP. P membagi R, itu kita bisa nyatakan dalam bentuk R itu sama dengan NP. Kita jumlah, ya. Kalau kita jumlah, kita dapatnya Q tambah R sama dengan M tambah MP tambah NP, ya. Kita faktorkan berarti Q tambah R
sama dengan M tambah N dikali P, ya. Dengan demikian, karena M tambah N, ini kita buat, karena M tambah N itu adalah bilangan bulat tambah bilangan bulat, hasilnya bulat, kita bisa tulis Q tambah R, kita anggap hasilnya adalah K, KP. Dengan demikian, P itu membagi Q tambah R, ya, jadi terbukti. Ya. Oke, nah, inilah beberapa teorema, masih banyak teorema yang lain, ya. Ini sebagai dasar dari keterbagian, ya. Nah, jadi kalian bisa pahami bersama bahwa keterbagian itu tidak terlalu susah, yang penting kita paham definisi dari keterbagian. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video berikutnya.